pendorong utama kan adalah saya harus bertanggung jawab nih gitu. Saya harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi sebetulnya kurangnya skills itu hanya merupakan faktor penunjang saja, faktor tambahan saja gitu. Kita bahas mengenai ghosting ya di dalam kehidupan masyarakat. Ternyata ini bukan perkara urusan cinta aja, tapi juga dalam segala hal. Tadi ada 3 aspek atau 3 hal kira-kira yang bisa membuat orang tuh melakukan ini, mulai dari nggak berani bertanggung jawab ya, artinya juga tidak punya niatan yang baik dan tidak punya skill untuk menyampaikan, isi hati ya yang ada di dalam perasaannya seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, oke, kalau gitu Pak Arfan supaya kita punya skill yang mumpuni gitu ya, dalam hal itu tuh, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini kita yang perlu belajar sama Pak Arfan begitu. Bagaimana, tekniknya supaya kita bisa, belajar dalam hal itu. Silahkan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi kurangnya skills itu hanya salah satu aspek sih sebetulnya ya. Oke. Karena kalau kita punya tanggung jawab gitu, kita akan tetap menyampaikan walaupun mungkin terbata-bata, walaupun mungkin penyampaiannya tidak mulus gitu ya. Tapi kan sebetulnya pendorong utama kan adalah saya harus bertanggung jawab nih gitu. Saya harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi sebetulnya kurangnya skills itu hanya merupakan faktor penunjang saja, faktor tambahan saja gitu. Ya. Tapi yang paling penting kan adalah mempertanggungjawabkan. Jadi walaupun putus cinta gitu ya, putus cinta sama-sama sakit hati gitu ya. Orang yang diputuskan pasti sakit lah ya. Ya. Tetapi dia tidak bertanya-tanya gitu Mbak Ola. Kan yang paling jahat itu kan adalah membuat orang bertanya-tanya gitu. Ya. Jadi saya ada sebuah kasus ini bukan terjadi di era sekarang ya. Jadi ini belum ada teknologi komunikasi yang secanggih sekarang ini. Ini salah seorang sahabat saya ini yang bercerita dia di ghosting sama ayahnya. Ya, jadi waktu itu sahabat saya itu baru usia 5 tahun ya, Mbak. Jadi bayangkan sebuah keluarga kecil ya, ada sepasang suami istri, ada 2 orang anak. Sahabat saya dan adiknya. Sahabat saya 5 tahun, adiknya 4 tahun gitu. Ya. Satu ketika, dan ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis, Mbak Ola. Ya, pasangan harmonis gitu ya. Satu ketika si bapak ini dapat penugasan ke luar negeri. Selama 4 tahun. Ya, ke sebuah negara Eropa. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saya berangkat duluan ya, dia bilang gitu. Nanti kalau saya sudah settle selama 3 bulan, nanti saya akan mengundang kamu untuk berangkat juga ke negeri tersebut, sebuah negeri yang sangat bagus di Eropa gitu, ya. Nah, bayangkan ya kalau Anda jadi istrinya itu udah disuruh nunggu 3 bulan kan sudah siap-siap kan? Udah siap, ini negara 4 musim nih ya, udah siap pakaian dinginnya apa gitu, udah siap-siap tuh. Koper udah siap semua sambil menunggu. Nah, yang menarik adalah setelah 3 bulan tidak ada kabar berita. Nah, ini terjadi bukan di era milenial sekarang ini gitu, di mana kita bisa kontak dengan sangat bebas gitu ya. Itu Betul, paling dan hanya kita bisa mengandalkan mencari telepon. jejaknya di digital lah gitu Ya, ya. sekarang udah lebih gampang ya. Kalau dulu susah sekali kan, hanya mengandalkan telepon, kok nggak telepon-telepon gitu. Ya. Ya, dan orang yang di Jakarta ini, si istri ini karena di Jakarta dia tidak tahu nomor telepon suaminya berapa kan dia nggak tahu. Nah, setelah 3 bulan kok ditunggu-tunggu tidak ada kabar berita sama sekali, udah mulai was-was kan? Ya, ternyata nggak lama kemudian muncul surat cerai. Wow. Bayangkan itu. Hanya muncul surat cerai tanpa penjelasan apapun gitu. Ya, dan di kemudian hari ditemukan bahwa memang si suami ini sudah menikah lagi. Di negeri Eropa itu, dan istrinya sudah hamil sebelum menikah. Gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah ini menyakitkan sekali gitu yang namanya ghosting seperti ini ya. Ini kan sebuah contoh ya. Ini menyakitkan sekali gitu karena orang dibiarkan bingung, orang dibiarkan bertanya-tanya, orang dibiarkan untuk menerka gitu. Ini sebetulnya apa ya yang terjadi ya? Karena ketika pergi itu baik-baik semua. Ini keluarga harmonis gitu. Ya, bahkan teman-teman di kantor itu mengatakan ini suami istri yang sangat mesra gitu. Bayangkan itu. Dan itu terjadi terus-menerus sampai sekarang. Ini sudah berpuluh-puluh tahun kemudian. Ya, dan keduanya masih hidup gitu. Tidak ada saling sapaan apapun gitu. Jadi betul-betul ghosting sudah hilang. Dan ini menurut saya ini kejam sekali gitu ya. Ini kejam sekali gitu, ya.
Jadi kawan saya waktu itu baru berusia 5 tahun ya, dan sekarang sudah seusia saya gitu, Mbak Ola. Ya, ya. Kebayang itu ada unsur di PHP, unsur diabaikan, ya, Betul, unsur betul. tidak diperdulikan dan sebagainya. Padahal sebenarnya sudah sangat ya punya ikatan, punya alasan kuat untuk bertanggung jawab karena sebagai ayah begitu ya, Betul. dengan 2 anak dan 2 istri. anak ya. Oke. Bisa kebayang lah suasana Ya, perasaannya kayak gimana gitu ya. Jadi jadi itu kalau bukan karena ketidakmampuan berkomunikasi, Mbak Ola, tapi karena tiadanya niat baik sebetulnya. tidak adanya niat baik. Tapi bisa jadi tidak adanya niat baik itu yang akhirnya menggugurkan semua skill kali ya Pak Betul, Arfan betul, ya? betul ya. Makanya saya bilang kalau tidak mampu berkomunikasi, tapi selama dia masih punya niat baik, kan dia bisa menyampaikan gitu. Mungkin akan terjadi pertengkaran hebat dan sebagainya, tapi itu masih bagus karena orang tidak dibiarkan bertanya-tanya, menerka-nerka, kemudian menghayati sendirian begitu ya, dalam ketidakpastian, uncertainty itu kan. Itu yang luar biasa itu, Mbak Ola. Ya. Tapi walaupun itu untuk kemampuan communication skill, tapi yang namanya tiadanya niat baik itu menggugurkan semuanya, betul. Iya, ya kan, nggak ada niat baik itu menggugurkan segalanya. Oke, Pak Arfan, untuk memelihara nih ya, memelihara niatan baik itu gimana sih gitu? Itu Ya. susah nggak sih sebenarnya ya? Eh, Bagaimana kalau ghosting itu sebagai sebuah refleksi katanya seperti itu. Seperti tulisannya Pak Depri GS, reaksi orang-orang di dekatmu itu adalah gambaran siapa dirimu. Wow, ini dalam. Nanti Pak Arfan boleh kasih tanggapan ya. Pernah jadi ghosting, tapi itu dulu saat masih remaja ya, saya kabur kalau ada yang mau dekat-dekat PDKT, masih musim surat cinta katanya begitu ya, Pak Arfan. Oke. Sekarang udah nggak musim ya? Musim. WA sekarang ya. WA, bicara sifat manusia tadi, apakah mungkin orang melakukan ghosting atau muntaber katanya begitu? Mundur tanpa berita. Oh, Ini iya. ya muntaber agak kurang catchy ya didengerinnya ya. Itu catchy banget gitu. Itu karena kecewa dan marah, ngambek gitu ya. Bagaimana bisa mendeteksi hal ini sebelumnya? Silakan Pak Arfan, sedikit sebelum kita jeda mungkin bisa dikasih komentar Pak Arfan. Ya, bagaimana mendeteksi? Ya sulit, Mbak. Ya. Yang namanya ghosting itu biasanya perilaku yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak Bener. pernah terdeteksi gitu. Karena mendadak. Karena kita juga lagi terlena dengan hubungan yang manis itu gitu ya Pak Arfan. Betul. Ya. Hubungannya juga tidak selalu manis sih, Mbak. Misalnya sudah terjadi beberapa kali ketidaksepahaman gitu ya, pertengkaran. Tapi selama ini selalu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ghosting itu selalu tanpa tanda. Namanya juga ghosting. Kalau ada tandanya itu bukan ghosting gitu. Walaupun sebetulnya ada juga ya ghosting yang sifatnya itu gradual namanya. Jadi ghosting itu juga ada 2 sebetulnya nanti. Ada yang namanya sudden ghosting, ada yang namanya gradual ghosting. Gitu ya. Gradual ghosting itu seperti kalau istilah radionya tuh fade out gitu. Oke. Fade out gitu. Itu namanya gradual ghosting. Jadi kalau misalnya kita berhubungan sama orang, tiba-tiba kok dia menjawab WA kita lama sekali gitu. Ya, seminggu baru dijawab misalnya gitu ya. Kemudian sekalinya menjawab itu mungkin hanya dengan 1 kata misalnya. Ya, tidak gitu. No, yes gitu. Cuma seperti itu atau cuma kasih jempol gitu. Nah, itu sebetulnya dia sudah ngasih tanda tuh sebetulnya yang namanya ghosting. Tapi itu namanya gradual ghosting gitu. Tapi lebih banyak sih dalam kehidupan kita itu namanya sudden ghosting. Jadi ghosting tuh ya emang tiba-tiba karena kalau sudah ada tanda-tandanya itu sudah sudah terdeteksi ya kan? Itu bahaya itu ya. Kalau di kantor itu gajinya bisa ditahan dulu tuh ya gitu ya. Iya benar. Gitu. Benar. Oke. Kali itu sudden ghosting ya. Nah, apakah itu bisa karena perilaku kita mencerminkan perilaku kita? Bisa, Mbak. Oke.